Oke, selamat datang di pertemuan ke-7 perkuliahan Introduction to Computer Applications bagian yang kedua. Nah, kita masih akan membahas tentang multidimensionalis ya. Kali ini kita akan mencoba sesuatu yang lain lagi. Kalau yang tadi kita sudah mencoba membuat barisan di dalam multidimensionalis atau kita sudah mencoba menerapkan beberapa hal, sekarang kita coba contoh konkret aplikasi seperti apa sih yang bisa kita buat menggunakan multidimensionalis ini. Oke, hal pertama yang kita buat saat ini akan saya jadikan contoh adalah sesuatu yang mungkin menarik untuk kalian, yaitu kita akan mencoba membuat aplikasi tempat duduk bioskop. Oke, kita buat yang sederhana terlebih dahulu saja. Pertama, bayangkan seperti ini. Ketika kita ingin memesan tiket di bioskop, tentunya kalian tahu kan ada bentuk kursi, lalu ada lokasinya, ya kan? Lalu ada yang terisi dan kosong. Nah, kita bisa gunakan tanda seperti ini. Misalkan kalau kosong, kita berikan tanda 0, kalau ada isinya kita berikan tanda 1. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan di awal? Kita harus membuat list yang mewakili isi dari semua kursi yang ada di bioskop. Oke, nah bayangkan seperti ini. Kita akan punya bentuk yang misalkan A, biasakan baris sama kolomnya A1, A2, B1, B3, B4, B5. Oke, kita sampai D dulu saja ya. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. 10 baris, 4 kolom. Bioskop kecil aja ya. Nah, kita bisa bayangkan dari bentuk yang ini nanti isinya adalah seperti ini nih. 0 kalau kosong, tidak ada yang duduk. 0, 0 kalau kosong, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Oke, nah apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, karena kita sudah tahu ketika kita ingin membuat di awal, kita harus membuat kontainernya dulu. Kita harus membuat suatu list yang akan mewakili posisi tempat duduknya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita butuh list sebanyak 4 baris dan 10 kolom. Nah, kita bisa buat nih for i in range. Misalkan nanti kita akan gunakan keyword baris dan kolom, row and column. Nah, berarti kita mau punya berapa baris berapa kolom di sini. Misalkan kita mau punya 4 baris dan 10 kolom ya. Nah, kita buat terlebih dahulu nih kontainernya for i in range. Nah, pikirkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuat list kosong yang isinya 10 kali 10. Oke, kita coba cara primitif, yaitu row and column-nya. Nah, apa yang kita buat? Berarti kita harus buat ininya dulu. Misalkan cinema, scene aja ya, kita buat yang isinya kosong. Lalu dari yang kosong ini akan kita isikan 10 baris, 10 kolom. Nah, berapa banyak kolom di satu kali ini? Berarti kita bisa buat seperti ini. Misalkan kita bilang temporary. Ini adalah barisannya ya. Satu baris mau kita isi dengan 10 kursi kan di sini yang kolom ini. Berarti kita akan buat temporary dot append, isinya 0. Lalu setelah loop ini berakhir, kita akan buat temp.append, bukan temp, berarti kita akan isikan cinemanya sebagai .append diisi oleh temp. Nah, kita coba print cinemanya seperti apa. Kalau kita jalankan di sini, nah kita lihat ini sudah terbentuk ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada yang bingung, loh ini kenapa ya? Kenapa kita harus isikan scene, masukkan ke temp, buat tempnya terlebih dahulu dikosongin. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang buang-buang loop ya. Jadi kita melakukan loop berulang kali yang sebenarnya sama. Nanti kita optimasi, tapi kenapa saya buat seperti ini? Karena untuk membayangkan bagaimana kalau kita punya baris dan kolomnya mau yang berbeda ya. Jadi di setiap awal i, yaitu di setiap baris, kita bisa punya temporary variabelnya yang kosong. Untuk apa? Untuk diisi berapa banyak. Satu baris itu ada berapa kolom ya. Nah,
Bisa aja kan kita mau punya kolomnya yang berbeda, jadi nanti kita tinggal mainin range di sini dan ininya ya. Tapi kalau yang dilakukan di sini adalah dalam loop yang di dalam J-nya kita artinya mengisi temporary yang kosong dengan angka 0 sebanyak kolomnya. Jadi isinya seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa masukkan lagi hasilnya yang udah seperti ini, kita masukkan di setiap barisnya ya, di setiap kali kita memasukkan di setiap loop i-nya ya. Nah, hal seperti ini seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita membuang-buang langkah. Kenapa? Isinya sama semua 0 ya kan, isinya sama semua, dan dilakukan loopnya berapa kali kalau seperti ini, sebanyak baris dan kolom. Nah, kita bisa mengoptimasi bentuknya supaya jadi seperti ini saja. Kita buat time-nya kosong, lalu kita loop. Nah, apa sih hasil dari time-nya di sini? Coba kita cetak time terlebih dahulu. Kalau kita mau mencoba mencetak time, ini kita harus mundurkan satu. Lalu yang ini kita hapus dulu biar terlihat apa yang terjadi di sini. Nah, kalau kalian lihat dengan menggunakan loop di sini, kita bisa membuat 10 baris. Nah, kenapa ini bisa lebih optimal? Karena ini kita akan lakukan sebanyak kolom ditambah sebanyak barisnya. Bagaimana? Kita tinggal loop lagi saja. For j in range row-nya, barisnya, kita akan lakukan apa? Cinema.append dari temporary variable-nya. Oh, ini tidak muncul apa-apa karena tidak di print seperti biasa ya. Kita harus print dia. Nah, muncul nih. Jadi inilah hal yang bisa kita lakukan nih, bahwa kita akan buat yang seperti ini nih, baris dan kolomnya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya tentu saja, lalu mau kita apakan kalau kita sudah punya ininya? Oke, langkah pertama dalam membuat aplikasi tentu saja yang paling mudah adalah membuat aplikasi sehingga kita bisa menampilkan terlebih dahulu apa saja yang ingin kita tampilkan, yaitu posisi kursi-kursi ini. Nah, berarti kita bisa sebenarnya membuat seperti ini. Misalkan kita buat nama barisnya, row-nya. Untuk apa? Karena kita tahu kita punya 4 ya, kita isinya sekarang yang brute force saja, diisi saja A, B, C, D. Nanti ketika kita sudah mulai mempelajari ASCII code, kita akan menggunakan ASCII code itu untuk mewakili huruf A, B, C, D ini. Tapi sementara ini dulu. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan kalau sudah punya yang seperti ini? Nah, sekarang kita mau menampilkan nih baris dan kolomnya. Ya, apa yang harus kita lakukan? For i in range barisnya, row-nya berarti, lalu for j in range kolomnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Berarti kita ingin menampilkan lokasi kursinya ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti kita bisa print apa nih? Kita bisa print bagian dari cinema yang ke i, yang ke j. Ya kan? Lalu kita akhiri cetaknya dengan, mungkin kita batasi dengan pagar biar rapi. Lalu di sini kita print yang kosong supaya dia meng-enter. Nah, dengan hal ini, oh ini ada apa nih? This object cannot interpret as integer. Cinema. Di sini error di line 25 for i in range row. Oh, ini karena di sini row-nya 4, di sini tertimpa lagi. Ini row name saja, kita kasih nama yang berbeda. Nah, kita sudah bisa lihat nih. Atau kalau ini kurang bagus, sulit dilihat, kita kasih spasi. Nah, seperti ini saja. Nah, lalu bagaimana kalau biasa di bioskop kita melihat kan harusnya di kiri dan atasnya ada nama dan nomornya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk itu? Berarti kita harus tambahkan loopnya satu kali lagi. Jadi kita bisa bilang barisnya mau ditambah 1 dan kolomnya mau ditambah 1. Kenapa kita lakukan loop seperti ini? Supaya apa? Supaya ketika kita lakukan loop, kita bisa mengisikan nih huruf-huruf dan angka yang ada di atasnya nih. Nah, berarti apa yang kita harus lakukan? Pada setiap barisnya,
yang paling pertama nih, ketika i-nya sama dengan 0, kita ingin mencetak apa? Kita ingin mencetak tulisan barisnya saja. Tapi seperti yang bisa dilihat manusia, jadi 1, 2 sampai dengan 10 ya. Nah, yang bisa kita lakukan berarti setiap kali barisnya 0, if i-nya adalah 0, apa yang harus kita cetak? Kita berarti cetak jumlah barisnya saja. For j in range, mungkin kita cetak di sini, di dalamnya saja. If i-nya 0, yang mau kita cetak cuma angka, bukan entry di dalam sinemanya. Jadi kita bisa print apa nih di sini? Kita bisa print i. Kalau i-nya 0, j-nya 0, kita mungkin baiknya kita print spasi saja. Oke. Untuk apa? Supaya tampilannya bisa seperti ini nih nantinya yang di sini. Nah, kita kan butuh spasi satu kali, yang supaya yang paling kiri nanti ada tulisan sesuatu. Nah, kalau tidak, kita cetak saja ininya. Nah, coba kalau kita jalankan sekarang, pasti di sini ini ada error di sini, kurang koma. Nah, kalau kita jalankan, nah dia bilang index list out of range. Kenapa out of range? Ketika dia mau bilang cinema ke i ke j, lihat ini akan berjalan sampai sejumlah kolom. Kolomnya ada berapa? 10. Berarti dia mencari i dan j yang ke 10. Nah, kesalahannya di mana? Ingat, karena bagian ke 0 sudah kita ambil untuk mencetak kolomnya, ya kan? Maka kita harus ini dikurangi 1. Kalau kita jalankan, nah di sini ini ada masalah ya sepertinya. Di sini kita tidak melihat angka yang di atas ini yang seharusnya kita mau cetak. Nah, tapi ini karena belum selesai, jadi memang pasti ada masalah. Nah, kalau j-nya sama dengan 0 juga, kita bisa print spasi saja ya, karena kita lihat di sini spasi semua ya. Nah, tapi kalau j-nya tidak 0, berarti apa yang ingin kita print tadi berarti adalah angkanya. Kita ingin print i-nya saja. N sama dengan spasi. Nah, kalau kita jalankan, ini bukan i, maaf, ini j berarti, karena kan kolomnya ya. Nah, kita sudah bisa lihat nih, atasnya sudah rapi nih, tinggal sebelah kirinya ini harus kita lakukan sesuatu. Nah, kita tinggal berpikir kapan itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi ketika j-nya 0, ya kan? Kalau i-nya tidak 0, j-nya 0, maka kita print apa? Kita bisa print huruf-huruf yang ada di sana. Berarti kita print row name yang ke i, tapi harus dikurang 1. Ingat permasalahannya karena baris pertama sudah untuk mencetak angkanya. Nah, kalau kita run begini, nah, sudah beres ya. Oke, berarti masalah tampilan sudah tidak ada masalah, ya kan? Nah, tapi apa yang ingin kita lakukan? Ini tidak ada gunanya kalau cuman ya sudah menampilkan begini saja. Gimana kalau ada yang mau memesan bangku, ya kan? Berarti kita harus pikirkan dulu untuk membuat menu supaya ini bagus ya. Nah, mungkin ini kita masukkan ke dalam satu ini. Kita akan while menu tidak sama dengan 0 misalkan. Untuk apa menunya ini? Menunya ini akan kita isi dengan 1 misalkan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Setiap kali setelah kita mencetak bentuk gambar ini, kita akan membuat suatu prompt input. Menu sama dengan, misalkan kita akan eval nanti input, silahkan pilih menu yang diinginkan. Nah, apa isinya di sini? Ini kita buat jadi multidimensional, multi line. Nah, 1, misalkan kita mau bilang 1, pilih kursi untuk memilih posisi mana yang ingin dibeli. Nah, yang kedua, kita bisa masukkan tidak ada duanya, 0 saja, exit. Jadi kita sudah lihat, kita sudah bisa membuat aplikasi yang cukup baik nih di sini ya. Mungkin kita bilang
pilihan Anda. Nah, dari sini kita sudah melihat kursinya di sini, dan kita bisa memasukkan pilihan yang kita inginkan di sini. Nah, tapi kalau sekarang kita masukkan pilih kursi, tidak terjadi apa-apa. Kenapa ya? Karena belum ada proses yang kita jalankan. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Oke, berarti sekarang saya mau pilih kursi. Selanjutnya aplikasi kita masih bisa dilanjutkan if menunya sama dengan 1. Kalau dia memilih menu 1 yang artinya ingin membeli kursi, berarti kita bisa membuat satu validasi lagi. Kita masukkan lagi, misalkan kita bilang R input dari masukkan baris, berarti baris mana yang mau dibeli, lalu C adalah kolomnya. Masukkan kolom. Nah, setelah si pengguna ini memilih baris dan kolom, apa yang sudah bisa kita lakukan setelah itu? Nah, kalau sudah dipilih, kan ya kita nggak usah berpikir yang kompleks dulu untuk membayarnya dan sebagainya. Kita gunakan hal yang simpel dulu aja, bagaimana mengisinya. Jadi ketika membuat aplikasi yang besar, kalian bisa potong prosesnya satu persatu, tidak usah semuanya kalian langsung lakukan. Nah, kali ini adalah berarti kita ingin memilih belinya di posisi berapa. Oke, berarti kalau ingin beli di posisi berapa, misalkan kamu sudah memilih satu baris A kolom D, berarti kita akan punya 4 buah if ya. If baris dan kolom, kita ingin mengganti baris dan kolomnya. Misalkan kalau kita memilih A1 ya, baris A kolom 1, maka ini harus diisi. Jadi yang akan ditampilkan berikutnya adalah ini udah nggak 0 lagi, kita isi dengan misalkan 1 gitu ya. Nah, berarti apa yang bisa kita lakukan di sini? Apa hubungannya baris dan kolomnya gitu ya? Berarti kita tinggal bilang saja apa nih yang bisa kita lakukan. If barisnya ya row name sama dengan A. Contohnya nih, kalau kita memilih A ya, berarti kan ini barisnya A, kolomnya ini yang atasnya. Nah, berarti tinggal kita ganti sisi apa? Kita akan mengganti berarti posisi dari sinema yang ke berapa dengan berapa. Nah, kalau row name-nya A, berarti kita tahu ini ada di baris ke 1 ya, yang artinya baris ke 0 dalam list kita. Bagian sinema yang ke 0 ya kan. Lalu kolomnya kolom yang sesuai dengan input C-nya. Tapi ingat, bergeser 1 karena mulainya dari 0 bukan mulai dari 1 seperti di gambar. C kurang 1. Elif kalau misalkan row name-nya B dan seterusnya. Tapi kita coba lihat dulu apa yang terjadi di sini. 1 pilih kursi, masukkan barisnya A misalkan kita masukkan. Nah, A-nya not defined. Apa ini? Oh, ini row-nya harusnya tidak usah di-eval. Nah, pilih kursi, masukkan baris A, kolomnya kolom 3 misalkan. Nah, tapi di sini kita harus mengganti ya, jadi angka 1. Ini exit dulu, exit. Nah, kita jalankan, misalkan pilihan kursi, pilihannya adalah baris A, kolomnya kolom 3. 3 kurang 1 dulu. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada perubahan pada tampilannya, padahal kita sudah berusaha menginput nih yang ada di sinemanya. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, kita lihat apakah ada yang salah dengan pemilihan baris dan kolomnya. Nah, satu hal yang bisa kita cek adalah seperti ini. Dengan ini kita exit saja. Nah, kita coba cetak di sini. Apakah masuk ketika kita memasukkan print
masuk sini. Misalnya kita lakukan ini, ketika kita jalankan, kita pilih kursi, barisnya baris A, kolomnya kolom 3. Nah, kita lihat di sini tidak masuk ya. Row name sama dengan A. Apakah row name-nya sama dengan A? Tidak ya. Ini adalah ada kesalahan di sini, harusnya R-nya. Ya kan, bukan row name-nya. Coba kita jalankan lagi. Oh, ini harus di-exit dulu. Kalau kita jalankan lagi, pilih kursinya A is not defined di line 42. Oh, karena ini kita eval. Masukkan barisnya A, kolomnya 3. Nah, kita bisa lihat ini tapi terisi semua ya. Ada hal yang aneh. Kenapa ini terisi semua? Kolom ketiga semuanya terisi. Nah, apa yang terjadi di sini? Bisa kalian temukan di mana masalahnya? Kalau R-nya sama dengan A, dia bilang print masuk sini. Nah, masuk sininya masuk satu kali, tapi yang terjadi adalah sinema yang ke 0 ke C dikurang 1 sama dengan 1. Tapi di sini ada hal yang tercetaknya seperti ini. Nah, inputnya terlihat tidak ada masalah kan? Berarti yang ada masalah apa nih? Apakah pencetakannya? Nah, kalau penasaran, kalian bisa coba dulu print sinemanya juga. Apakah benar-benar berubah seperti yang ada di tampilannya? Jadi ketika ada error, kalian bisa melakukan pengecekan seperti itu. Misalkan pilih kursi, masukkan baris-barisnya A, kolomnya kolom 3. Nah, lalu kita exit. Nah, kita lihat di sini ternyata terganti semua. Ada masalah ketika kita memasukkan inputnya nih. R-nya sama dengan A, kolomnya C kurang 1-nya semua terganti. Padahal di sini kita cuma meminta sinema yang ada di baris ke 0, kolom ke C-1 adalah ini. Ada yang menemukan masalahnya di mana? Coba diperhatikan terlebih dahulu, nanti saya akan beritahu di mana problemnya. Nah, kalau sudah menemukan di mana masalahnya, berarti ya sudah bisa ya. Nah, kalau belum, kalian lihat di sini apa yang jadi masalah. Ingat, ketika kalian mengisikan suatu baris, 4-4-nya berubah. Apa yang terjadi? Ingatlah kembali apa yang terjadi ketika kalian membuat listnya di awal. Di sini dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini, temp.append 0. Artinya apa? Memasukkan temporary ke dalam sini. Nah, ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ketika list dan index ya, bahwa ketika kita punya yang seperti ini, apa yang terjadi? Kita memasukkan temporary ke dalam sinema secara berulang-ulang. Jadi artinya apa? Temporary yang kita masukkan adalah temporary yang sama. Kalau kita tambahkan ini akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Yang kita masukkan adalah kopian dari temporary yang panjangnya sama persis. Coba kita masukkan baris A, masukkan kolom 3. Nah, kalian bisa lihat yang berubah cuma 1. Kenapa? Yang tadi di lokasi dalam memori di komputer, semua barisan ini menunjuk kepada satu lokasi yang sama. Jadi ketika kita melakukan perubahan di salah satunya, semuanya pun ikut berubah. Nah, kita sekarang sudah bisa exit. Nah, jadi ini pun listnya sudah tidak ada masalah ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita baru menginputkan kalau barisnya baris yang A. Bagaimana kalau yang lain? Baris yang ke B, ke C, dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang kita perhatikan di sini. Kalau kita punya lebih dari 4, kita punya 20 buah baris. Bagaimana untuk mengeceknya? Apakah kita harus buat sama dengan A, B, C, D, E sampai huruf ke-20? Itu kan tidak mungkin ya. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Ya tentu saja kalau langkah yang banyak, berarti kita akan bisa menggunakan loop. Nah, berarti apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa loop di dalam sini. For i in range. Apa yang akan kita loop? Kita akan melakukan looping sebanyak apa panjang dari row name. Tentunya nanti pasti akan ada pertanyaan lagi tentang row name-nya kan. Row name-nya berarti bagaimana kita mendeklarasikan satu persatu hurufnya. Yang seperti saya bilang nanti kita bisa menggunakan ASCII. Nah, lalu apa yang akan kita katakan di sini? Kalau tadi if R sama dengan A, yang saat ini kan kita ingin R-nya general. Kenapa kita loop di dalam sini?
berarti kita ingin mendapatkan lokasi barisan yang ingin kita isi ya. Jadi kita tinggal membandingkan if r sama dengan row name yang ke i, artinya di loop. Nah, kalau benar sama, berarti kita bisa mengisikan apa nih, berarti sinema yang ke i nya saja. Kenapa? Karena kan kita akan loop nih, dia akan memeriksa apakah sama dengan a ada di lokasi ke-0, berarti lokasi ke-0 berkorespondensi dengan baris ke-0 ya kan? Kita akan bisa isi seperti itu. Nah, kalau kita run, kita lihat, pilih kursi, masukkan barisnya C3 misalkan, kita lihat C3 sudah terisi. Jadi kita ini sudah beres sampai di mana orang bisa mengisinya. Tentu saja permasalahan berikutnya bagaimana nih kalau kita punya problem-problem lain. Tentunya apa? Kalau yang baris yang dimasukkan atau kolom yang dimasukkan lebih daripada posisinya ya. Lalu yang berikutnya adalah melarang orang untuk mengisi kursi yang sudah ada ya. Nah, untuk hal itu bisa kalian coba sendiri dan lengkapi ya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di pertemuan yang live. Sampai bertemu lagi minggu depan.